Cantik kali. Ini make up dulu aku. Makasih lu udah datang. Ini aku make up niat banget. Pantesan cantik. Kan orangnya cantik. Masa sih? Boxing. Sakit hati ya? Bayangan. Makanya gue sakit hati. Makio. Ma di VIP lah. Pak, kan Bapak. Oh, di dalam. Mana ya kok biar tadi itu udah nyampe tahu? Iya, dia udah nyampe dari tadi. Iya, kalau tadi teman dia. Tadi bapakku dong. Ini babian. Masya. Happy birthday buat Teh Dina. Semoga sehat selalu, panjang umur. Sekarang juga 1, 2, 3. Semoga kita dikawal ya Allah. Amin. Oh, kita makan dulu. Iya. Potongan pertama. Oke. Suapan pertama untuk orang tua terkasih, tersayang yang selalu cinta, selalu mendukung karir Dinar Candy. Ya Pak, apa ya? Oke, tadi yang lain motor kecil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media makasih udah datang, dan teman-teman aku pada telat datang semua, kayak anak malam semua ya. Atau aku tuh lupa ngikutin undangannya gara-gara live TikTok terus. Jadi hari ini Dinar ulang tahun, terus Dinar memang ngajak orang-orang terdekat Dinar saat ini. Memang saat itu Dinar banyak orang-orang baru yang support karir aku segala macam. Terus di sini juga ada emak aku, ini supporter terberat aku saat ini namanya Ma Eci. Terus di sebelah aku ada Koyandi, ini orang yang support aku juga bikin konten segala macam, ini sama Koyandi kayak gitu. Dan ini pastinya kalau ini backingan Mak, ini backingan doa. Nah, kalau aku lagi kenapa-napa atau terjadi sesuatu, ini kayak backingan aku, doanya selalu apa ya, selalu menyelamatkan aku dalam kondisi apapun seperti itu. Amin ya Pak ya. Sekarang Teteh hari ini ulang tahun, bertambah usia. Doain ya Pak ya, semoga Teteh panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan bisa berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Amin ya Allah, seperti itu. Nah mungkin dari pers ada yang mau ditanyakan? Ulang tahun keberapa dan kenapa dirayakan bersama hari ini juga? Aku ulang tahun yang ke-17 ya. Ya nanya lagi, cari aja di Google, sama tuh. Enggak, 32. Ke 32 ini nih. Pokok keberapa? 34. Ya, aku mau ngejar nih bentar lagi. 32 pakai usia sekarang seperti apa Teh? 32 tahun dimana tahun perbaikan ya. Tahun perbaikan, tahun apa ya namanya, segala macam yang udah aku lalui, karir segala macam, percintaan, ini tuh tahun kayak perbaikan dimana aku tidak mau mengenal cinta dulu. Jadi aku mau bener-bener fokus ke kerjaan. Mungkin nanti sama Ma Eci ada bisnis bareng, ada kita bikin produk. Sama Koko belum bikin produk ya. Koko lebih ke kasih duit aja lah. Ya. Ya. Nah jadi makanya aku sih lebih ke aku mau bisnis, perbaiki karir di tahun 2025 ini. Gitu. Dan supportnya dari Bapak juga yang selalu doain ke Teteh. Terima kasih banyak. Ini Bapak bawa apa ya Pak? Ini bawa alung untuk Teteh, ini dari hasil kerja Bapak, hasil tani gitu ya, untuk Teteh ulang tahun. Berarti Bapak lagi panen Pak? Habis panen langsung itu digiling semua, dibawa ke pasar, langsung dijadikan duit. Oh dijadikan duit. Langsung dibeliin kalung Teteh ulang tahun. Waduh.
so sweet banget. Terima kasih. Buka nggak nih hadiah dari Bapak? Ini berarti hari Berapa gram? Bapak nggak ngerti gram kayaknya. Harganya berapa? Pak, ATM Bapak habis nggak belinya? Habis. Tadi Bapak belinya sama siapa, Pak? Jadi banyak sama si Dedi, tadi di siapa sama Si Dedi itu asisten aku ya. Coba Bapak beliin apa sih, Pak? Ini tuh hasil tani ya, Pak? ya, hasil tani. Hasil apa? Hasil tani. Oh, dibeliin kalung buat teteh. Masya Allah, bagus sekali Bapak, ini kumaha cara pakainya. Coba yang itu. Tas ya, tak ada gini. Bisa nggak? Ini sama teteh aja. Emak aja, emak yang pakai ini, Mak. Mahal Harganya banget. mahal banget ya, sabaraha, Pak? Sampai jual sawah nggak Pak? Bapak nggak jual sawah nggak Bapak? Enggak, ini mah hasil tani Bapak. Oh, hasil tani, ayah Allah. 1 miliar ada nggak, Pak? Ini 1 miliar. Milih sendiri, Bah? Milih sendiri. Iya. Kalau tidak cocok bisa ditukar kata. Iya. Iya, kata toko kata ibunya apa? Kalau misalkan tidak cocok teteh itu bisa ditukar tapi tidak dipotong. Oh, jadi potongan. Katanya. Wah, ini bagus nggak Pak? Coba lihat teteh. Bagus banget ya. Coba lihat semua bagus nggak? Aduh, halus pisan. Ini pantesan baunya bau beras ya. Hasil panen padi di sawah katanya Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak, hasil panennya dibeliin kalung teteh. Buat teteh aja semuanya Pak, adik-adik teteh nggak usah dikasih. Belum. Ya, kita satu-satu aja nanti teteh dulu. Kalau nanti yang kedua, nanti yang ketiga, yang keempat, semua dikasih sama Bapak. Karena kan biasanya Bapak tuh beli emas yang itu, apa tuh, emas yang kayak tukang daging yang orang Ya, kuning. biasanya Bapak senangnya Bapak tuh belinya emas yang kuning gitu. Ini kenapa beli berlian Bapak? Ini tahu-tahuan dari mana berlian? Karena teteh kan nggak seneng emas, senangnya berlian. Ya, Oh, jadi Bapak maksain. ya maksain karena kan kurang 32. Aduh, Alan. Bapak terima kasih banyak ya. Ya, Bapak makasih banyak buat teteh sudah dikasih kado dari Bapak. Semoga bisa ini nanti sama teteh dipakai show. Dipakai cari uang lagi. Bagus gak, Mak? Bagus ya, cantik. Cantik. Emak juga tadi ngasih kado, dibuka sekarang apa nanti, Mak? Nanti aja. Nanti aja dari emak juga ada kasih kado juga. Dari Kogenta nanti itu ya mau nyawer biduan aku ya. Iya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Apa langsung hukum? ratusan juta. Ada Pak di golongan pajak. Kenapa milih kalung sih Pak? Bapak kan banyak perhiasan. Bapak kenapa milih kalung? Karena milih kalung itu supaya banyak kelihatan. Oh biar kelihatan sama orang-orang, biar kelihatan dan biar nonjol. Kenapa nggak cari mantu aja? Kenapa nggak cari mantu? Nanti aja kali Pak. Belum, pokoknya berkarir dulu. Gitu ya. Berkarir dulu ya Pak ya, memperbaiki semuanya. Makanya aku minta dibantu juga sama bikin produk segala macem, terus bisnis yang udah ada diperkuat lagi gitu. Karena kan nggak gampang kayak gitu, apalagi kalau udah punya karyawan, aduh liur gitu kan, liur gitu ya Pak. Kayak gitu. Teh, mungkin ada trauma yang kemarin akhirnya untuk umur yang sekarang ini lebih fokus ke karir atau seperti apa? Nggak trauma juga, cuman aku kan kayak kemarin sempet jatuh ya, nggak ada duit itu nggak dihargain orang lah, intinya kayak gitu. Jadi kalau mau pilih pasangan juga ya akunya harus perbaiki ekonomi aku biar dapat pasangannya juga yang bagus juga gitu. Karena setahu aku sih, apalagi Jakarta ya, Jakarta ini aku tinggal di Jakarta ini udah hampir
10 atau 12 tahun aku di Jakarta, udah tau lah cara bergaulnya seperti apa gitu kan. Di sini memang berbisnis ataupun di dunia entertain itu memang aku mendapatkannya itu bukan dengan gampang gitu, dengan kerja keras, dengan keuletan, ketekunan baru bisa aku mencapainya. Kalau cuman leha-leha kayak gitu nggak bisa dapet goalsnya gitu. Jadi kalau aku sih 2025 ini aku bakal kembali kerja keras, berjuang lagi kayak gitu. Berarti yang kemarin sudah dilupakan. Yang kemarin sudah dilupakan. Apa ya, udah lebih ke apa? Aku tuh gimana ya? Aku tuh kalau kena masalah daripada diinget terus kayak gitu, aku sih lebih ke kayak cepet berpindah gitu otaknya, kayak oke, harus melakukan ini jadi biar lupa segalanya gitu. Jadi aku melakukan hal-hal positif kayak gitu. Jadi goalsnya apa nih Kak Dinar, 32 tahun ingin mendapat apa? Umur 32 tahun ingin jadi pengusaha kayak Naeci. Pengen jadi pengusaha, terus pengen punya produk, pengen punya bisnis klub banyak, terus pengen pengen punya usaha kapal juga karena PT-nya masih ada. Terus pengen entertainnya sukses dan pengen deket sama orang-orang baik aja kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang cuman mau manfaatin tenaga dan otak aku udah nggak mau lagi. Karena biasanya mau cowok ataupun cewek yang ngedeketin aku tuh dia tuh akses manfaatnya tuh karena aku memang pekerja keras. Misalkan dikasih project itu dari nol itu bisa jadi kayak gitu. Dan aku tuh merasa sepanjang waktu yang kebelakang itu aku merasa kok gue cuman dimanfaatin doang kayak gitu. Banyak kok gini ya, banyak teman-teman aku orang kaya, malah kaya banget, tapi dia itu aku nggak tahu kenapa mereka itu malah kayak memeras tenaga aku dan otak aku kayak gitu sebelumnya. Makanya sekarang aku undang ke acara ulang tahun aku yang benar-benar sayang sama aku aja. Jadi lebih berhati-hati untuk dekat sama orang ya tadi? Iya. Temenan juga berhati-hati banget kayak gitu. Jadi benar-benar orang-orang yang kita kan bisa lihat tuh, kita bisa oh ini dia sayang sama aku nih. Aku juga bakalan ibarat kata bakalan sayang sama dia, dan aku kalau dia jor-joran aku jor-joran balik gitu. Orangnya aku seperti itu, timbal balik orangnya. Cuman kadang-kadang aku kalau dibaikin sama orang tuh aku memang balikinnya berlebih tapi malah dimanfaatin gitu. cukup kecewa dengan cerita yang lama. Cukup kecewa dengan cerita-cerita lama itu kan yang di sosmed, kayak itu kan yang terungkap sebagian. Aslinya itu aku lebih parah lah. Tutup buku dulu ya. Iya, tutup buku dulu. Ya. Ini kan makanya kan aku lagi perbaiki circle-circle, ya udahlah mendingan aku bekerja bisnis kedepannya gimana caranya bisa apa ya, bisa settle lagi. Kalau aku punya uang, punya segalanya, aku bisa membantu orang tua, membantu orang banyak kayak gitu. Dan kalau punya karyawan kan karyawannya juga tidak terlantar. Kalau akunya banyak uang kan akunya royal juga gitu. Tapi dari pribadi kamu sendiri ada perbedaan nggak sih? Kan kemarin circle-nya mungkin kurang sehat, dan sekarang mau cari circle yang lebih sehat. Ada perubahan nggak sih ketika kamu ada di circle kurang sehat itu? Secara Pasti pribadi banyak. Aku tuh menyaksikan kayak circle-circle mafia yang ibarat kata yang mungkin sedikit apa ya, sedikit kayak misalkan apa ya, kayak bukan menyaksikan juga sih, kayak dengernya tuh kayak ya serba mafia lah kayak gitu, serba menurut aku sih rada ilegal sih ya kayak gitu. Kalau yang sekarang sih aku harap, karena kan sekarang tuh kan kayak live streaming juga di salah satu platform, menurut aku itu terbuka sih kayak gitu. Jadi nggak ada yang dirahasiakan, semuanya bagus, tentang pajak bagus kayak gitu loh. Jadi tidak melawan negara sih. saat berada di circle mafia itu, apakah berdampak pada diri kamu sendiri? Mental sih, karena kejadian yang kemarin tuh cuman di depan doang kan yang tertampil, cuma sebenarnya di belakang itu yang menyerang aku lebih dari itu. Yang nyerang aku juga bahkan dari yang berseragam juga ada kemarin itu, cuman aku nggak mau terlalu keluar karena itu sangat berbahaya kayak gitu. Makanya aku tuh kayak apa ya, kayak di penjara tapi di luar, kayak aku nggak bisa ngomong apapun karena kalau aku ngomong sesuatu itu berbahaya buat diri aku dan keluarga aku. Makanya aku lebih baik keep silent kemarin, karena kok memang itu tuh posisinya memang itu mafia. Dia bisa berkoordinasi nurunin massa ketika aku show. Kayak aku tuh nggak boleh show, dia bisa nurunin oknum berseragam buat ngeganggu usaha aku.
dan adik aku ditekan kayak gitu, makanya aku sempat minta perlindungan ke Kapolres Jaksel juga. Terus banyak hal kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih aku lebih baik mundur dari orang-orang yang seperti itu sih. Setelah mundur sudah berkurangkah gangguan-gangguan itu? Kalau sekarang sih aku lebih ceria ya, lebih ke apa ya, udah mau berpikir, udah mau kayak aku kan kenal emak juga, emak pembisnis juga, kayak aku tuh kayak, mah kita bikin ini yuk, kita bikin produk ini. Terus sekarang aku sama bikin PT baru, terus mau bikin produk kayak gitu. Jadi aku, ayo kita fokus bikin produk dan kita bikin kita jualan produk kayak gitu. Jadi aku nggak mau mikirin yang ke belakang. Berarti udah nggak ada ancaman-ancaman ya Teh? Udah nggak ada, tapi mereka aku tahu mereka masih mantau kayak gitu. Aku kan udah dapet ilmunya ya, bukan, tapi kan yang legalnya bisa kayak gitu, yang legalnya yang biasa aja itu aku tahu caranya, karena kan yang kejadian yang kemarin itu shock banget sih aku. Kayak gitu.